Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di YouTube channel aku yang membicarakan tentang motivasi ya, terutama untuk anxiety, GERD, asam lambung yang seperti itu. Kenapa aku ngebahas seperti itu? Karena sebelumnya aku memang punya pengalaman di bidang itu, pengalaman sebagai orang yang pernah terkena GERD dan lain-lain ya, anxiety begitu-begitu. Dan mesti diingat sekali lagi, aku bukan pakar hipnoterapi, bukannya seseorang yang ngerti secara medis dan mengerti banget keseluruhannya, enggak, karena aku juga bukan dokter. Jadi aku cuma bisa menceritakan bagaimana cara aku sembuh dari semua si anxiety dan si asam lambung GERD ini. Ya dibilang sembuh yang enggak, maksudnya bisa menguasai, bisa mengontrol semua si rasa ketakutan ini. Sebelumnya buat kalian yang merasa bahwa channel aku ini bermanfaat, silahkan di subscribe. Yang merasa senang dengan video ini silahkan di like. Yang merasa video ini bermanfaat, kalian silahkan share kepada teman-teman kalian, mungkin ada yang membutuhkan. Dan bila kalian punya pertanyaan atau kalian mau kasih tahu bagaimana juga kalian yang sudah sembuh ya dengan komen yang baik-baik, silahkan tulis di komentar ya. Nah sekarang aku pengen ini nih, jadi ada salah satu pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan ini udah pernah ditanyain sebelum-sebelumnya, yang aku inget sih seperti itu. Tapi aku udah janji mau bikin videonya, tapi belum bikin-bikin juga sampai saat ini. Jadi kebetulan ini ada pertanyaan gitu lagi. Jadi sekalian ya buat kalian-kalian yang mungkin yang penasaran, yang punya sensasi fisik dan ketakutan yang sama dengan pertanyaan ini, silahkan jangan di skip videonya. Aku bikin video ini dengan sesingkat-singkatnya supaya kalian gak skip, biar sampai tuh ilmunya apa yang aku rasakan pada saat itu. Nih, jadi dari gudang lagu, kalau datang, maksudnya anxiety ini, kalau datang waktu malam, dia terus merasa ketakutan gitu, si anxiety-nya datang. Biasanya kalau malam sering datangnya mbak, kalau siang kan banyak yang harus dibuat. Jadi kalau malam dia itu merasa kok anxiety ini datang, kalau siang kok dia nggak terlalu merasakan anxiety. Jadi gini, biasa itu. Karena kenapa? Karena perubahan dari waktu siang ke malam. Udah pasti siang itu kan dari mataharinya aja udah beda ya, mataharinya udah banyak sinar matahari, terus juga banyak aktivitas, bukan kita aja tapi orang-orang di sekitar kita juga banyak aktivitas, sehingga kamu bisa ngelihat orang juga, bisa merasakan bahwa diri kamu juga ada aktivitasnya. Jadi biasanya pikiran kamu teralihkan tuh biasanya kalau siang gitu. Nah mulai ke sore biasanya tuh udah agak mulai aduh sebentar lagi malam nih, sebentar lagi malam. Kalau aku dulu sempat begitu tuh gitu loh. Jadi sebelum malam pun baru sampai sore udah ada rasa nggak enak di hati gitu. Apalagi kalau pas udah maghrib, nah udah mulai deh tuh gitu. Udah makin malam ya memang jadi ketakutan dan kecemasannya itu tinggi. Karena kenapa? Ya malam itu kan gimana ya? Kalau aku bilang sih kayaknya umum deh orang merasakan bahwa yang namanya malam itu kan waktunya kita untuk istirahat. Udah pasti aktivitas udah semakin sedikit. Bukan kita aja, tapi aktivitas di sekeliling kita juga kan pasti udah semakin berkurang gitu kan. Karena orang-orang lain juga kan udah masuk jamnya untuk istirahat, dan memang malam itu kan jamnya untuk istirahat. Jadi otomatis deh semua kegiatan ya mulai berhenti gitu kan untuk istirahat supaya besok kita seger lagi untuk menjalani aktivitas. Nah buat kita yang anxiety yang kayak gitu-gituan itu jadi bikin takut gitu loh. Jadi bikin aduh ini gimana ya nanti kalau kalau aku kambuh gimana ya gitu-gitulah. Pokoknya udah ngerasa nggak nyaman gitu ya kayak gitu-gituan. Nah kalau aku waktu itu caranya adalah ya udah ya itu cari video-video lucu, hal-hal yang lucu-lucu. Aku biasanya suka nge-save tuh apa-apa yang lucu-lucu aku save, jadi bisa aku nonton lagi gitu. Terus yang kedua bisa jadi juga aku caranya waktu itu ya memang sadari bahwa ini cuma anxiety gitu loh, bahwa sadari ya udah nggak apa-apa. Saya yakin ini tidak akan membunuh saya, ini tidak akan membuat saya pingsan. Disadari dulu, diterima dulu si anxiety-nya itu. Oke, nggak apa-apa, aku pusing. Oke, nggak apa-apa, aku takut. Tapi aku yakin kok nggak akan terjadi apa-apa. Ketakutan tidak akan membunuhmu, gitu. Ketakutan tidak akan membuat kamu pingsan, gitu. Kamu terima itu dan kamu sadari bahwa semua ini tidak ada apa-apanya. Ini aman 100%. Terus kamu bisa, ya itu nafas. Konsentrasi dengan nafas, misalnya nafas perut ya. Pada saat kalau kamu ketakutan banget, tarik nafas. Perut dikembungin, rasa dingin yang ada di hidung itu kamu rasain banget gitu. Jadi nafasnya betul-betul kamu rasain. Pada saat kamu tarik nafas kan hidungnya dingin tuh, ya kan? Kamu rasain. Pas kamu hembuskan, perutnya dikempesin, dan nafas yang keluar dari mulut benar-benar kamu rasain. Bisa juga kamu sambil berzikir, misalnya la ilaha
illallah. Misalnya kamu berpikir kamu agama Islam ya. Mungkin kalau kamu dengan agama lain aku kurang tahu apa yang kamu sebut. Tapi begitu tuh. Begitu. Jalan yang aku jalanin gitu. Ada lagi seperti menghipnoterapi diri kamu. Ada lagi misalnya kamu diem terus kamu merasa seolah-olah di kepala kamu tuh ada apa yang kamu takutin. Misalnya apa yang kamu takutin? Entah mati, entah kamu takut pingsan dan segala macam. Jadi kamu visualisasikan ketakutan kamu sebagai warna. Warna juga boleh. Warna apa aja yang kamu mau. Misalnya warna hitam atau warna coklat, warna yang kelam-kelam gitu ya, coklat tua atau apapun. Terus kamu gini. Seolah-olah kamu menarik semua yang ada di kepala kamu itu yang menakutkan kamu itu, kematian, takut pingsan dan lain-lain itu kamu tarik. Kamu visualisasikan bahwa seolah-olah pada saat kamu tarik begini, dia melingkar tuh di tangan kamu. Kamu tarik sampai kamu merasa bahwa dia udah kosong di kepalamu. Segala ketakutan kamu udah kosong, kamu ambil, kamu buang. Kamu visualisasikan ada sebuah jendela yang terbuka atau sebuah lorong atau tanah yang terbuka, kamu bisa kubur di dalam situ, terus kamu tutup. Kalau kamu masih ketakutan, lakukan lagi, kamu tarik, seolah-olah apa yang menjadi ketakutan itu kamu gini-giniin tuh, seolah-olah dia terpegang tuh di ituan kamu, di tangan kamu tuh, terus kamu tarik, buang. Kalau aku sih lebih suka buka lobang di tanah, buang, tutup tanahnya. Aku visualisasikan seperti itu juga boleh gitu. Tapi itu ya terserah kamu, itu kalau kamu nyaman aja sih berbuat seperti itu. Kalau enggak, kadang orang ada juga yang nggak nyaman berbuat seperti itu gitu. Karena aku juga kadang-kadang juga aku melakukan itu. Tapi yang paling inti dan paling penting adalah kamu menyadari bahwa semua ini hanya permainan liar otak kamu aja. Bahwa semua ini tidak ada apa-apanya. Ini otak kamu doang aja yang liar, yang karena sering mikir-mikir negatif sehingga berpikir bahwa ya itu, bahwa akan ada kematian lah, bahwa ini, bahwa itulah gitu. Ditambah lagi kamu mungkin baca-baca Facebook atau apa, kan lagi banyak banget tuh berita-berita tentang, ya kalau di Facebook aku juga nggak bisa itu ya, orang kan kayaknya seneng banget gitu, saudaranya meninggal, tetangganya meninggal aja dipasang di Facebook. Ya kalau masih ibunya, bapaknya mungkin mengharapkan doa dari orang-orang, ya bagus ya doa ya. Ini kadang-kadang tetangganya lah, terus teman sekolahnya yang entah udah kapan tahu lah, kayaknya seneng banget gitu kayaknya posting kayak gitu. Aku juga nggak ngerti, kalau aku sih nggak terlalu ya posting kayak gituan gitu loh. Nah makanya hati-hati juga kamu hal-hal yang seperti itu, kayak Facebook, Instagram, hati-hati. Jadi kalian nggak usah terlalu diberhentiin dulu deh sosial media yang kayak gitu. Kalau YouTube kan kamu bisa milih kan apa yang mau kamu tonton di YouTube, kamu bisa milih gitu. Terus lagi pada saat kamu tidur misalnya, terus tiba-tiba kebangun terus kamu ketakutan, terus cemas gitu, keringet dingin, terus segala macam gitu loh, deg-degan segala macam. Nah itu berarti kamu mungkin dari jeda waktu kamu makan ke waktu kamu tidur itu udah lumayan lama, sehingga pada saat kamu tidur beberapa jam, 2 jam, 3 jam, perut kamu terlalu kosong akhirnya gitu loh. Perut kamu terlalu kosong sehingga si asam lambungnya itu naik, misal bisa jadi seperti itu. Atau juga misalnya kamu makanannya kurang cocok pada saat mau tidur, atau bisa macam-macam, bisa juga sih asam lambung kamu naik sehingga kamu sebelumnya sih, kalau bisa orang asam lambung itu kalau mau tidur bantal diganjel biar bantalnya 2-3 biji, biar agak setengah duduk gini, sehingga kepala lebih tinggi daripada si lambungnya, sehingga asam lambung tidak bisa naik. Tapi kalaupun kamu terjadi seperti itu tengah malam terus kamu kebangun terus tiba-tiba deg-degan, jantung, kaki keringet dingin gitu kan, terus badan juga kedinginan, keringet dingin, terus apalagi napas sesek napas gitu kan, kayak gitu kan gitu. Alternatifnya kamu bisa ya, kamu bangun aja, minum air anget, terus kamu bisa makan sedikit aja gitu, biar si asam lambungnya itu ada makanan gitu. Kamu makan jangan terlalu banyak juga gitu ya, seperti biasalah makannya jangan terlalu banyak. Setelah itu kamu tunggu mungkin sejam 2 jam, terus kamu bisa tidur lagi. Tapi ingat, tidurnya kayak tadi yang aku bilang, harus bantalnya tuh harus diganjel gitu. Itu kalau yang buat
tiba-tiba tengah malam kamu itu ya, kamu apa namanya, kamu dapat sensasi ya, itu biasanya bukan karena anxiety kamu kambuh, enggak. Karena kalau anxiety itu biasanya kamu punya pikiran yang macam-macam dulu sehingga kamu timbul si anxiety, terus si asam lambung naik dan lain-lain ya. Karena kenapa? Karena pada saat kita tidur si otak kita kan nggak mikir apa-apa ya biasanya ya gitu. Jadi otak kita tuh lagi relax kalau lagi tidur, sehingga pas kalau kamu terjadi naik si asam lambung ya jadinya begitu gitu. Terus misalnya kamu setelah tidur, terus pagi-pagi kamu bangun merasa nggak enak gitu, terus cemas atau gimana, ya itu biasa, semua juga begitu. Aku dulu sering banget kayak gitu, bangun tidur terus tiba-tiba ketakutan, aduh kok nggak enak banget gitu. Nah itu biasanya kecemasan kamu duluan tuh yang datang, gitu. Nah kalau yang kayak gitu ya udah, pertama seperti biasa berdoa kepada Allah, mohon kesehatan, mohon apa namanya, di penyakitnya diangkat. Terus doa bangun tidur itu dijalanin, terus pasrah. Setelah itu kamu afirmasi diri kamu. Afirmasi diri kamu apa? Apa yang membuat kamu nyaman buat afirmasinya? Misalnya, kamu kan merasakan lambung kamu kan sakit, ya kan? Organ tubuh kamu kan nggak sehat, gitu kan? Kamu merasa seperti itu, gitu loh. Yang itu sebenarnya kecemasan kamu. Nah, kamu kembaliin ke kepercayaan diri kamu. Caranya gimana? Kamu afirmasi diri kamu. Misalnya gini, lambungku sehat, organ tubuhku sehat, terus apa, hidupku bahagia, Allah memberikan kesembuhan kepadaku gitu. Terus bolak-balik, lambungku sehat, organ tubuhku sehat, keajaiban kesembuhan terjadi padaku, Allah selalu memberikan aku kesehatan. Itu diulang-ulang terus. Kalau kamu misalnya pada saat itu nggak ada kata-kata yang bagus, berarti kamu pada saat yang kayak gini-gini kita nih, tulis aja apa yang kamu pengen doain, apa yang mau kamu afirmasi buat diri kamu. Kamu hafalin pagi-pagi, kamu bisa baca, oh ini. Jadi kamu ulang-ulang. Karena afirmasi itu kan kata-kata baik ya, kata-kata bagus. Kamu bisa cari di Google, afirmasi diri, afirmasi untuk penyakit. Kayak gitu banyak banget deh di Google. Gitu kamu bisa cari sendiri. Kenapa kamu butuh afirmasi? Supaya kamu menyadari diri kamu bahwa kamu tuh sebenarnya nggak apa-apa. Kamu tuh nggak apa-apa. Pikiran kamunya aja yang lagi ngaco dan ya lagi pikiran liar gitu, biasa lah kayak gitu. Kenapa aku bisa ngomong gini? Ya aku tahu rasanya. Bagaimana rasanya ada seperti di dunia peri, ya kan? Di dunia lain kayaknya gitu loh. Kalau lagi dimensi itu datang, kalau lagi ketakutan itu datang. Terus aku tuh udah sampai yang kayak ilusi gitu. Jadi kalau lagi gini tiba-tiba, kayak ada yang lewat gitu. Terus kayak ada yang jalan gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Aku udah sampai ilusi yang kayak gitu. Ngerasa bahwa bentar lagi nih kayaknya mau gila nih. Bentar lagi mau gila. Udah pernah merasa bahwa diri gue nih akan menjadi gila karena jangan-jangan orang gila nih begini nih duluan. Udah pernah gitu. Oh pokoknya segala kayak bisikan-bisikan yang aduh aneh deh. Ya kayak ngelihat pisau aja jadi kayak gitu, terus jadi ketakutan. Udah itu udah aku lewatin. Jadi kalian gak usah takut, gak usah bingung. Kalau yang kayak gitu terjadi sama kalian, kalian nggak akan gila, kalian nggak akan kenapa-napa. Hanya harus kembali ke diri kalian sendiri bahwa oh ya gue lagi di sini, gue lagi nggak ngapa-ngapain. Oh ya gue lagi nonton TV, oh nggak apa-apa. Pokoknya semua itu aman. Kamu pastikan di diri kamu bahwa semua sensasi ini aman. Itu hanya permainan pikiran kamu aja, cuekin aja, masa bodoh aja. Terima semua sensasi dan masa bodoh. Iya, gue emang lagi pusing. Iya, gue emang lagi deg-degan. Udah masa bodoh aja. Yang namanya sakit di sini, tangan dada kiri, dada kanan, udah semuanya aku udah lewatin. Aku udah pernah gitu. Jadi kalau kalian punya sensasi-sensasi kayak gitu, aku udah pernah. Semua orang-orang yang kena asam lambung terus anxiety udah ngelewatin itu. Gitu ya. Oke. Jangan lupa di subscribe. Kalau kamu suka sama video ini silahkan di like. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan kamu sebarkan, share ke teman-teman kamu, orang-orang yang kamu sayangi. Kalau kamu punya pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Dan kalau kamu punya jalan kesembuhan yang menurut kamu lebih baik, bukan lebih baik ya, menurut kamu baik atau gimana ya, kamu silahkan ketik di kolom komentar. Insya Allah akan dilihat sama teman-teman yang sesama kita penyakit anxiety. Oke, sampai di sini dulu. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.